Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan jurnal kami yang berjudul Clustering and Classification of Retail Sales Data, Big Data and Data Mining Analysis, yang ditulis oleh Ahmad Bilal Al-Maghribi dengan beranggota saya sendiri, Giri Torik, Al-Nano Zamri, Farul Amri, Albi Ismail Yusuf, M. Aldo Pratama. Yang akan dibaca oleh Nando. Pada Nando dipersilahkan. Journal Information, Title, Clustering and Classification of Retail Sales Data, A Big Data and Data Mining Analysis. Authors Ahmad Bilal Al-Maghribi. Publisher Journal Information, Kawanat Institute. Years 2025. Research Area, Computer Science, Data Mining and Machine Learning, Big Data Analysis, Retail Analysis, Business Intelligence. Latar belakang. Perkembangan lingkungan retail modern ditandai oleh perubahan perilaku konsumen yang cepat, peningkatan transaksi digital, serta tingginya volume data penjualan yang dihasilkan setiap hari. Pertama, masalah nyata yang dihadapi, kesulitan dalam mengidentifikasi segmen pelanggan yang bernilai tinggi, ketidakakuratan dalam memprediksi tren penjualan dan permintaan produk, pengelolaan stok tidak optimal akibat kurangnya pemahaman pola pembelian konsumen, risiko overstock atau stock out yang berdampak langsung pada kerugian finansial. Alasan mengapa ini penting: penurunan daya saing perusahaan di pasar yang semakin ketat, inefisien operasional dan pemborosan biaya logistik, strategi pemasaran yang tidak tepat sasaran, dan kegagalan dalam mempertahankan loyalitas pelanggan. Selanjutnya saya akan menanyakan itu tentang tujuan penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk yang pertama mengelompokkan atau clustering data penjualan retail menggunakan algoritma KMS untuk mengidentifikasi segmentasi pelanggan berdasarkan karakteristik transaksi dan perilaku pembelian. Yang kedua, menentukan jumlah cluster optimal pada data penjualan retail dengan menerapkan ELBO metode dan mengevaluasi kualitas cluster menggunakan Database Holding Index sehingga diperoleh segmentasi yang valid dan representatif. Yang ketiga, membangun dan membandingkan model klasifikasi menggunakan algoritma Bayes, Decision Tree, dan Random Forest dalam memprediksi kategori atau segmen pelanggan berdasarkan hasil clustering. Yang keempat, mengevaluasi performa masing-masing algoritma klasifikasi berdasarkan tingkat akurasi untuk mengetahui metode yang paling efektif dan andal dalam menganalisis data penjualan retail. Yang kelima, memberikan rekomendasi analisis berbasis data yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku bisnis retail dalam pengambilan keputusan strategis, khususnya dalam perdagangan pemasaran, pengelolaan inventory, dan peningkatan efisiensi operasional. Oke, selanjutnya akan dibacakan oleh Giri Torik. Selanjutnya saya akan membacakan dataset yang digunakan. Pertama, dalam jurnal ini transaction ID, yang kedua date, yang ketiga customer ID, yang keempat gender, yang kelima age atau umur, yang keenam produksi kategori, yang ketujuh quantity, yang kedelapan price per unit, yang kesembilan total amount. Kode atau algoritma. Yang pertama, K-means clustering. Algoritma K-means digunakan pada tahap awal untuk melakukan pengelompokan data penjualan retail tanpa label. Yang kedua, Naive Bayes Classifier. Setelah proses clustering, algoritma Naive Bayes digunakan sebagai salah satu metode klasifikasi terawasi untuk memprediksi segmen pelanggan. Yang ketiga, Decision Tree. Algoritma Decision Tree digunakan untuk membangun model klasifikasi berbasis struktur pohon keputusan. Yang keempat, Random Forest. Sebagai metode assembly learning, Random Forest diterapkan dengan membangun banyak pohon keputusan dan menggabungkan hasil prediksinya melalui mekanisme voting. Hasil penelitian dari jurnal. Hasil utama penelitian menunjukkan bahwa integrasi metode clustering dan classification sangat efektif dalam menganalisis data penjualan retail. Pada tahap clustering, algoritma K-means berhasil mengidentifikasi 3 klaster pelanggan yang optimal yang ditentukan menggunakan ELBO method.
Kualitas pengelompokan ini divalidasi dengan nilai Davis Baldwin Index atau DBI sebesar 0,443 yang mengindikasikan pemisahan klaster yang baik serta kohesi internal yang tinggi. Jurnal ini membuktikan bahwa decision tree dan random forest merupakan metode paling andal untuk klasifikasi dan prediksi perilaku penjual retail, serta bahwa pendekatan gabungan clustering classification mampu menghasilkan segmentasi pelanggan yang akurat dan model prediksi dengan performa sangat tinggi untuk mendukung pengambilan keputusan bisnis berbasis data. Asimetrik yang digunakan, penelitian ini menggunakan satu label method average within centroid distansi dan Davis Baldwin Index untuk mengevaluasi kualitas clustering. 2. Akurasi berbasis confusion matrix untuk mengevaluasi kinerja classification. Berikutnya saya akan menjelaskan grafik dan visual. Yang pertama ada bar chart. Bar chart itu cluster modelnya. Cluster 0 ada 701 item, cluster 1 ada 99 item, cluster 2 200 item, total numbers of item 1000 item. Berikutnya ada line chart. Bisa kita lihat di jurnal tersebut average distance-nya. Lanjut confusion metric. Confusion metric bisa kita lihat pada gambar 6, classification with the naive bias algorithm. Yang gambar ketujuh ada classification accuracy of the naive bias algorithm. Bisa kita lihat pada gambar di dalam jurnal. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penggabungan metode clustering dan classification efektif untuk menganalisis data penjualan retail. Algoritma Kamens berhasil membentuk 3 klaster optimal dengan kualitas pengelompokan yang baik, ditunjukkan oleh nilai Davis Baldwin Index sebesar 0,443. Pada tahap klasifikasi, naive bias memperoleh akurasi 94,67%, sementara decision tree dan random forest mencapai akurasi tertinggi sebesar 100%, yang menandakan bahwa algoritma berbasis pohon lebih unggul dalam menangani komputasi data retail. Secara keseluruhan, penelitian ini membuktikan bahwa pendekatan data mining mampu menghasilkan segmentasi pelanggan dan model prediksi yang akurat untuk mendukung pengambilan keputusan bisnis retail. Meskipun masih diperlukan pengembangan lebih lanjut dengan dataset dan atribut yang lebih beragam. Oke, itu saja yang dapat kami sampaikan. Lebih kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.